Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup tuh kayak penuh tekanan, pikiran nggak tenang, tidur nggak nyenyak, dan kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebab yang sering banget nggak kita sadari itu adalah cara kita mengatur uang. Tapi hari ini, saya nggak cuma mau ngomongin soal angka-angka, nabung, atau investasi yang ribet. Saya mau ngajak kalian mikir soal investasi emosional, yaitu gimana caranya ngatur uang biar hidup kita lebih tenang secara batin, bukan cuma soal saldo rekening. Jadi, investasi emosional itu sebenarnya bukan istilah yang rumit. Sederhananya, ini tentang gimana kita bisa bikin hubungan kita sama uang jadi sehat, nggak bikin stres, nggak bikin kita jadi budak uang. Dan yang paling penting, bikin kita lebih bahagia. Saya yakin banyak dari kita yang pernah ngerasain gimana rasanya cemas tiap awal bulan, takut duit nggak cukup, atau malah ngerasa bersalah tiap kali belanja sesuatu. Nah, itu semua sebenarnya efek dari hubungan kita sama uang yang belum sehat. Uang itu penting, tapi kalau cara kita ngatur dan memandang uang salah, hidup kita malah jadi nggak tenang. Coba deh kita pikir, kenapa sih uang bisa bikin kita stres? Kadang bukan karena uangnya kurang, tapi karena kita sendiri nggak tahu cara ngatur, nggak tahu prioritas, atau malah kebanyakan mikirin gengsi dan perbandingan sama orang lain. Pernah nggak kalian ngerasa minder karena lihat teman beli barang baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau posting gaya hidup mewah di sosial media? Padahal bisa jadi mereka juga sama-sama lagi pusing, mikirin cicilan. Nah, disinilah pentingnya investasi emosional. Kita perlu belajar buat berdamai sama uang, ngerti batas kemampuan diri, dan tahu kapan harus bilang cukup. Saya mau cerita dikit, dulu saya juga pernah ada di fase kayak gitu. Setiap ada uang masuk, rasanya pengen langsung dihabisin buat hal-hal yang kelihatan keren di mata orang lain. Tapi ujung-ujungnya, pas akhir bulan, saya malah stres sendiri karena duit habis, tabungan gak ada, dan akhirnya harus ngutang buat nutup kebutuhan. Lama-lama saya sadar, ternyata masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di cara saya memperlakukan uang itu sendiri. Saya mulai belajar buat lebih mengenal diri sendiri, apa yang benar-benar saya butuhkan, apa yang cuma keinginan sesaat, dan gimana caranya biar saya gak gampang terpengaruh sama tekanan sosial. Nah, investasi emosional ini mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, jangan pernah malu buat bilang enggak kalau memang belum mampu beli sesuatu. Kadang kita suka nggak enakan sama temen, akhirnya maksa ikut nongkrong di tempat mahal, beli barang yang sebenarnya nggak perlu, cuman biar nggak kelihatan beda sendiri. Padahal yang rugi diri kita sendiri. Mulai sekarang, coba deh latihan buat jujur sama diri sendiri. Kalau memang belum mampu, ya nggak usah dipaksain. Percaya deh, teman yang baik nggak akan nilai kita dari barang yang kita pakai atau tempat nongkrong kita. Selain itu, penting juga buat punya tujuan keuangan yang jelas. Bukan cuma sekedar nabung tanpa arah, tapi benar-benar tahu buat apa uang itu disisihkan. Misalnya, kalian pengen punya dana darurat biar nggak panik kalau ada kejadian tak terduga, atau pengen liburan tanpa harus ngutang, atau pengen bantu keluarga. Dengan punya tujuan, kita jadi lebih semangat dan gak gampang tergoda buat belanja yang gak perlu. Saya sendiri ngerasain banget, waktu saya mulai punya tujuan keuangan, hidup saya jadi lebih terarah. Saya jadi lebih tenang karena tahu setiap rupiah yang saya simpan itu ada gunanya. Kadang, kita juga perlu belajar buat mengelola ekspektasi. Nggak semua keinginan harus dipenuhi sekarang juga. Ada kalanya kita harus sabar, nunggu waktu yang tepat, dan percaya kalau proses itu penting. Saya tahu, di zaman sekarang semuanya serba instan, pengen apa-apa langsung ada, tinggal klik. Tapi, justru di situ tantangannya. Kita harus bisa nahan diri, belajar menunda kepuasan, dan fokus sama hal-hal yang benar-benar penting. Percaya deh, rasa puas yang didapat setelah berjuang dan menunggu itu jauh lebih nikmat daripada yang serba instan. Nah, ngomongin soal menunda kepuasan,
Ini juga erat banget sama investasi emosional. Banyak orang mikir investasi itu cuma soal saham, reksadana, atau properti. Padahal investasi terbesar itu justru di kemampuan kita buat ngatur emosi dan keinginan. Kalau kita sudah bisa ngatur emosi, nggak gampang tergoda buat belanja impulsif, nggak gampang panik kalau ada masalah keuangan, itu sudah investasi besar buat masa depan. Karena seberapapun besar penghasilan kita, kalau nggak bisa ngatur emosi, tetap aja bakal habis nggak jelas. Saya juga mau ngajak kalian buat lebih terbuka sama diri sendiri soal keuangan. Jangan takut buat jujur kalau memang lagi kesulitan. Banyak orang yang gengsi ngakuin kalau lagi bokek, akhirnya malah makin tertekan. Padahal, nggak ada salahnya kok cerita ke orang terdekat. Siapa tahu mereka bisa kasih solusi atau sekedar jadi tempat curhat. Kadang, dengan ngomong aja, beban di hati bisa berkurang. Saya pernah ngalamin sendiri, waktu saya jujur ke keluarga soal kondisi keuangan, ternyata mereka jauh lebih pengertian daripada yang saya bayangin. Selain itu, penting juga buat punya rutinitas keuangan yang sehat. Misalnya, biasakan buat nyatet pengeluaran, walaupun cuma recehan. Dengan catatan itu, kita jadi tahu kemana aja uang kita pergi, dan bisa evaluasi kalau ada pengeluaran yang enggak penting. Saya tahu, kadang malas banget buat nyatet, tapi percayalah, ini kebiasaan kecil yang dampaknya besar. Kita jadi lebih sadar sama pola belanja, dan bisa lebih bijak ngambil keputusan. Ngomong-ngomong soal pengeluaran, saya juga mau bahas soal gaya hidup. Di zaman sekarang, tekanan sosial itu gede banget. Semua orang berlomba-lomba pamer di media sosial, seolah-olah hidup mereka sempurna. Tapi, jangan gampang terpengaruh. Ingat, yang ditampilkan di media sosial itu cuma sebagian kecil dari hidup mereka. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Bisa jadi, di balik foto-foto liburan mewah, ada cicilan yang numpuk, atau di balik barang-barang branded, ada rasa cemas tiap akhir bulan. Jadi, jangan bandingkan hidup kita sama orang lain. Fokus aja sama proses dan tujuan kita sendiri. Kadang, kita juga perlu belajar buat memaafkan diri sendiri kalau pernah salah ngatur uang. Nggak usah terlalu keras sama diri sendiri. Semua orang pasti pernah salah, yang penting kita mau belajar dan berubah. Saya juga pernah kok ngalamin fase boros, beli barang nggak penting, akhirnya nyesel. Tapi, dari situ saya belajar buat lebih bijak dan nggak ngulangin kesalahan yang sama. Jadi, jangan takut buat mulai dari awal. Setiap hari adalah kesempatan baru buat jadi lebih baik. Selain belajar dari pengalaman sendiri, kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Banyak kok cerita-cerita inspiratif tentang orang yang berhasil keluar dari masalah keuangan karena mereka mau berubah dan belajar. Kadang, cerita mereka bisa jadi motivasi buat kita supaya nggak gampang nyerah. Saya sendiri suka banget baca atau dengerin kisah-kisah kayak gitu karena bikin saya sadar kalau semua orang punya tantangan masing-masing dan yang penting adalah gimana kita menyikapinya. Nah, salah satu cara paling ampuh buat investasi emosional adalah dengan bersyukur. Kedengarannya klise, tapi bersyukur itu benar-benar bikin hati tenang. Coba deh, tiap kali dapat penghasilan, sekecil apapun, biasakan buat bersyukur dulu sebelum mikirin mau dipakai buat apa. Dengan bersyukur, kita jadi lebih menghargai apa yang kita punya. Nggak gampang iri sama orang lain, dan lebih fokus sama tujuan sendiri. Saya sendiri ngerasain banget, waktu saya mulai rajin bersyukur, hidup saya jadi lebih ringan. Masalah tetap ada, tapi saya jadi lebih tenang ngadepinnya. Selain bersyukur, penting juga buat punya waktu istirahat yang cukup. Jangan sampai kita terlalu sibuk cari uang sampai lupa istirahat. Tubuh dan pikiran yang sehat itu modal utama buat bisa ngatur uang dengan baik. Kalau kita capek atau stres, biasanya kita jadi gampang emosi dan bikin keputusan keuangan yang salah. Jadi, jangan ragu buat kasih waktu buat diri sendiri, buat istirahat, refreshing, atau sekedar melakukan hobi yang disukai.
Dengan begitu, kita bisa lebih jernih mikir dan lebih bijak dalam mengelola uang. Saya juga mau bahas soal pentingnya punya support system. Punya teman atau keluarga yang bisa diajak ngobrol soal keuangan itu penting banget. Mereka bisa kasih perspektif baru, dukungan, atau sekedar jadi tempat curhat. Jangan sungkan buat minta bantuan kalau memang butuh. Kadang, dengan ngobrol aja, kita bisa dapat solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Nah, kalau ngomongin soal investasi emosional, nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas soal tujuan hidup. Coba deh, tanyain ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya bikin kita bahagia? Apakah benar-benar uang atau ada hal lain yang lebih penting? Kadang, kita terlalu fokus ngejar materi sampai lupa sama hal-hal sederhana yang bikin bahagia, kayak waktu bareng keluarga, kesehatan, atau sekedar bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang. Jadi, jangan sampai uang jadi satu-satunya sumber kebahagiaan. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Saya juga mau ngajak kalian buat lebih sadar sama kebiasaan kecil yang sering nggak kita sadari dampaknya. Misalnya, kebiasaan belanja impulsif gara-gara diskon, atau langganan aplikasi yang sebenarnya nggak pernah dipakai. Kalau dikumpulin, pengeluaran kecil kayak gitu bisa jadi besar dan bikin kita susah nabung. Mulai sekarang, coba deh evaluasi lagi pengeluaran bulanan dan buang yang nggak penting. Uang yang tadinya habis buat hal nggak jelas bisa dialihkan buat tabungan atau investasi yang lebih bermanfaat. Selain itu, penting juga buat punya dana darurat. Dana darurat ini adalah uang yang kita sisihkan khusus buat kejadian tak terduga, kayak sakit, kehilangan pekerjaan, atau kecelakaan. Dengan punya dana darurat, kita jadi lebih tenang karena nggak perlu panik atau ngutang kalau ada masalah. Idealnya, dana darurat itu minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Memang butuh waktu buat ngumpulin, tapi percayalah, ini investasi emosional yang sangat berharga. Saya juga mau bahas soal pentingnya investasi jangka panjang. Banyak orang mikir investasi itu cuma buat orang kaya, padahal sekarang banyak banget pilihan investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Misalnya reksadana, emas, atau saham. Yang penting, sebelum mulai investasi, kita harus belajar dulu supaya nggak salah langkah. Jangan gampang tergiur sama iming-iming untung besar dalam waktu singkat. Lebih baik pilih investasi yang aman dan sesuai dengan profil risiko kita. Dengan investasi jangka panjang, kita jadi punya pegangan buat masa depan dan hidup jadi lebih tenang. Kadang, kita juga perlu belajar buat bilang, cukup. Nggak semua keinginan harus dipenuhi. Ada kalanya kita harus puas dengan apa yang sudah dimiliki. Saya tahu, kadang susah banget buat bilang cukup, apalagi kalau lihat orang lain punya lebih. Tapi, dengan belajar merasa cukup, kita jadi lebih bahagia dan nggak gampang stres. Ingat, kebahagiaan itu bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa menikmati apa yang sudah ada. Saya juga mau ngajak kalian buat lebih peka sama kesehatan mental. Jangan sampai masalah keuangan bikin kita depresi atau kehilangan semangat hidup. Kalau merasa butuh bantuan, jangan ragu buat cari pertolongan profesional. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih bijak ngatur uang dan hidup jadi lebih tenang. Selain itu, penting juga buat punya waktu buat diri sendiri. Luangkan waktu buat refleksi, mikir apa yang sudah dicapai, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Kadang, kita terlalu sibuk ngejar target sampai lupa menikmati proses. Padahal, proses itu yang bikin kita belajar dan berkembang. Jadi, jangan lupa buat menikmati setiap langkah dalam perjalanan keuangan kita. Saya juga mau bahas soal pentingnya belajar terus-menerus. Dunia keuangan itu terus berubah, jadi kita juga harus terus belajar biar nggak ketinggalan. Banyak kok sumber belajar gratis di internet, mulai dari artikel, video, sampai podcast. Luangkan waktu buat belajar hal baru, siapa tahu bisa jadi peluang buat nambah penghasilan atau investasi yang lebih baik. Kadang,
kita juga perlu belajar buat menerima kenyataan. Nggak semua rencana berjalan mulus. Ada kalanya kita gagal, rugi, atau kehilangan. Tapi, jangan jadikan itu alasan buat menyerah. Anggap saja sebagai pelajaran berharga. Yang penting, kita mau bangkit dan terus berusaha. Saya sendiri pernah kok ngalamin rugi investasi, tapi dari situ saya belajar buat lebih hati-hati dan nggak gampang tergoda janji manis. Saya juga mau bahas soal pentingnya punya mentor atau panutan. Cari orang yang sudah lebih dulu sukses ngatur keuangan dan pelajari cara mereka. Nggak harus kenal langsung, bisa juga lewat buku, video, atau seminar. Dengan belajar dari mereka, kita bisa menghindari kesalahan yang sama dan lebih cepat mencapai tujuan. Jangan lupa juga buat berbagi. Kadang, dengan berbagi ke orang lain, hati kita jadi lebih tenang dan bahagia. Nggak harus selalu dalam bentuk uang. Bisa juga waktu, tenaga, atau ilmu. Dengan berbagi, kita jadi lebih bersyukur dan nggak gampang iri sama orang lain. Terakhir, saya mau bilang, investasi emosional itu proses seumur hidup. Nggak ada yang instan. Yang penting, kita mau terus belajar, berkembang, dan nggak gampang menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru buat jadi lebih baik. Jangan takut buat mulai dari sekarang, sekecil apapun langkahnya. Percaya deh, hidup yang tenang itu bukan soal punya banyak uang, tapi soal gimana kita bisa berdamai sama diri sendiri dan uang yang kita punya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita sama-sama belajar buat investasi emosional. Atur uang dengan bijak, kenali diri sendiri, dan jangan lupa buat bahagia. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang itu adalah investasi terbaik yang bisa kita punya. Terima kasih sudah mau dengerin obrolan santai saya hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi motivasi buat kalian semua. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.